Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sampurasun warga Jabar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan beberapa hal. Yang pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Afad Fadilah. Saya salah satu perwakilan peserta OPOP dari Pondok Pesantren Hujatul Mustofa yang berdomisili di Kampung Kaladi, Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini mungkin kelompok ternak kami Pondok Pesantren Hujatul Mustofa yaitu mengelola bidang usaha bergerak di peternakan. Peternakan ini alhamdulillah kami sudah berjalan dari tahun 2016 sampai saat ini, yaitu yang pertama budidaya ikan lele, yang kedua ikan mas, yang ketiga ikan nila. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu usaha kami semakin ada peningkatan signifikan, alhamdulillahirobbilalamin. Dan mungkin di sini saya selaku peserta akan sedikit memaparkan tentang metode usaha kami, perkembangan usaha kami dari awal berdiri sampai saat ini. Pertama, kami menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam usaha pondok pesantren. Nah, ini suatu sangat penting bagi kami dan juga mungkin bagi teman-teman yang ada pelaku usaha. Karena di sini adalah yang pertama kita harus bagaimana caranya memilih produk yang betul-betul dijamin kehalalannya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menciptakan suatu produk yang halalan thayyiban. Begitu sangat halal sekali dirasakan manfaatnya. Dan yang keempat, kami contoh dalam hal pengelolaan ikan, penjualan ikan, kami itu yang paling utama diperhatikan adalah cara takarnya. Dan itu sangat mempengaruhi kepada konsumen, kepuasan konsumen akan seperti itu. Nah, nilai-nilai agama itu kami terapkan kepada karyawan kami. Salah satunya adalah karyawan tetap santri kami yang ada di Pondok Pesantren Hujatul Mustofa. Nah, dalam hal untuk penakaran tersebut akan ada lebih menarik, Pak. Yang keempat, bagaimana caranya mengelola produksi. Ini yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena ini meliputi dengan dari awal sampai dengan masa panen. Kami akan contohkan. Di pengelolaan produk kami, yang pertama adalah dari mulai penebaran. Penebaran itu yang harus dimaksimalkan. Bagaimana caranya kita memilih suatu bibit yang baik dan suatu indukan yang baik. Dan yang kedua adalah cara memberi pakan. Memberi pakan ini sangat penting. Karena kenapa demikian? Diatur. Kalau memang posisinya ikan-ikan lagi posisi perlu kita beri makan, diberi. Kalau misalkan posisinya ikan posisinya sudah kenyang, tidak harus beri makan. Karena ini akan mempengaruhi angka kematian juga. Dan yang kedua adalah cara pemberian vitamin. Dan itu mungkin ada vitamin-vitamin tertentu untuk supaya ikan bagaimana caranya bertahan dan jauh dari angka kematian atau jauh dari angka posisinya seperti ada bintik-bintik dan sebagainya. Itu mungkin dari vitamin tersebut akan terbantu. Jadi otomatis dengan hal tersebut dijalankan akan mempersempit angka kematian dan keuntungan laba akan semakin tinggi. Dan lalu yang terakhir, masa panen. Nah, ini masa panen ini harus kita melihat pasar. Yang pertama, bagaimana kondisi pasar di kita, lagi tinggikah atau lagi bawahkah, atau untuk menutupi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Bisa kita lihat dengan cara kita memanfaatkan produk. Nah, dalam hal ini mungkin kita panen itu harus dengan betul-betul dengan baik. Pokoknya dengan cara panennya, dengan cara posisi mengambil ikannya pada saat panen, dan juga kemasan dimasukin ke dalam plastiknya. Itu. Terus yang kelima adalah mengelola pencatatan keuangan. Ini sangat penting bagi si pelaku usaha.
baik pimpinan maupun bendahara, itu sangat penting harus kerjasama dengan baik. Kenapa demikian? Karena untuk mencapainya suatu pengusaha yang baik dan sukses itu, bagaimana caranya kita menetapkan satu pintu pengelolaan keuangan dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat buku kas umum, buku besar, atau buku usaha juga, atau bisa jadi kita telah memanfaatkan aplikasi buku warung. Alhamdulillah kita sudah berjalan menggunakan hal tersebut. Dan satu hal yang paling penting adalah bagaimana caranya seorang pengelola keuangan, atau dalam hal ini mungkin konteks bendahara. Kebetulan saya sendiri yang mengelola sebagai bendahara di Pondok Pesantren Hujatul Mustofa. Antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi itu harus dipisahkan. Sedikit saja kita harus pisahkan. Jangan sampai dicampur baurkan antara pengeluaran pribadi, pengeluaran perusahaan, harus dipisahkan. Karena itu akan berdampak nantinya ketika tidak dipisahkan. Semaksimal mungkin, contoh hal kecil, bagi saya 1000 pun harus dicatat. Oh, ini pengeluaran ini pengeluaran ini dan sebagainya. Itu harus dipisahkan. Itu mungkin cara-cara seperti untuk pengelolaan pencatatan keuangan. Kita harus jeli, jangan sampai kita dikecohkan oleh pencatatan yang memang rumat menurut kita dengan pengeluaran itu dan sebagainya. Makanya fungsinya yaitu antara pengeluaran pribadi, antara pengeluaran keluarga, antara pengeluaran pencatatan keuangan usaha, dan antara pengeluaran pencatatan yang lainnya harus dipisahkan. Dan bagi saya adalah pengelolaan keuangan yang telah kami terapkan adalah strategi sekali. Karena disatukan, karena disatucatatkan oleh bendahara. Mungkin seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita mengelola karyawan. Nah ini yang sangat, menurut saya ini sangat penting sekali. Karena kenapa demikian? Karena akan hasil produk kita dengan baik itu tergantung karyawan. Ketika karyawan itu tidak baik, otomatis jangan harap usaha kita akan lancar, akan berkembang dengan baik. Nah, di sini kebetulan kita memiliki karyawan kurang lebih 8 orang. Dan ada karyawan tetap 8 orang, ada karyawan tidak tetap dari luar pondok pesantren kurang lebih 2 orang. Termasuk alumni pondok pesantren juga. Nah, ini kita baik secara karyawan tetap maupun tidak tetap. Kebetulan karyawan tetapnya itu santri pondok pesantren Hujatul Mustofa. Bagaimana caranya si anak itu bisa nyaman dengan pekerjaan yang ada. Contoh, si anak santri ini, beliau bisa mengelola ikan lele. Ya sudah, beliau ikan lele saja gitu. Dengan kreatifan dia semaksimal mungkin. Dan juga contoh misalkan si B bisa mengelola ikan mas, otomatis kami akan fasilitasi dia mengelola ikan mas. Jadi otomatis sedemikian rupa kita harus bisa memanfaatkan, membaca situasi karyawan lebih kepada keahlian dia pribadi. Maka nanti akan menjadi maksimal untuk pengelolaan produk yang kita miliki. Nah, itu sangat penting. Yang kedua, bagaimana caranya kita kepada karyawan itu memberikan suatu pemahaman yang simpel tapi mudah dipahami dan mudah dicerna dan mudah untuk diaplikasikan itu. Caranya, contoh misalkan kepada santri, contoh antum ini untuk memberikan pakan ikan lele seperti ini dan takarannya seperti ini dan jadwalnya siang, pagi, sore seperti ini, dan untuk pemberian vitamin seperti ini. Itu mungkin cara-cara yang baik kita bagaimana caranya memanajemen kepada karyawan dengan baik. Dan insya Allah ketika hal tersebut telah berjalan, kami telah lakukan itu dampak yang baik bagi pelaku usaha pondok pesantren Hujatul Mustofa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari poin 1 sampai poin 6. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi, bagi kalangan pelaku usaha peternakan ikan, dan bagi seluruh warga Kabupaten Sukabumi dan seluruh warga Provinsi Jawa Barat serta seluruh warga Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan dapat menjadi ladang pahala untuk kita. Terima kasih. Jabar juara, pesantren juara, umat sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.